Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din wa akhwat fillah azzakumullah. Alhamdulillah, Ashkurullah Jalla wa'ala, kita bersyukur kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu alimun bidhatis sudur. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Ni'matul Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa merasakan surga yang ada di dunia, dia tidak akan bisa merasakan surga yang ada di akhirat. Apa itu? Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Ada nikmat seperti nikmat surga. Nikmat surga akhirat. Siapa yang tidak bisa masuk merasakan nikmatnya ibadah, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga di akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, setelah kita beribadah kepada Allah, di antara tanda diijabah, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kondisi kita lebih baik. Kondisi kita lebih baik, jiwa kita lapang, hati kita bahagia, hati kita tentram, nikmat, merasakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, dari beribadah kepadaku. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari beribadah, menjalankan perintahku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit, jiwanya akan sempit. Kehidupannya akan sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia buta. Dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia melihat. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, syariat kami. Kau diperintahkan untuk taat beribadah kepadaku, kata Allah. Fanasitaha, namun kau lalai dan kau lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini engkau pun akan dilupakan. Maka jamaah rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat bukan sekali seminggu, tapi tiap saat. Kita bersalawat bukan hanya pada jamaah yang ramai, tapi dalam kondisi sendiri dimanapun kita berada. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, ma min majlis, tidaklah sebuah majlis dilaksanakan, kemudian tidak ada salawat atasku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali majlis itu aqta', terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kami lanjutkan pembahasan dari kitab Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Al-Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Belajar akidah ini sangat penting. Ya, sia-sia solat kita yang bagus, puasa kita yang banyak, sedekah kita yang banyak, tapi akidah kita rusak. Percuma kita banyak solat, banyak ibadah, banyak puasa, banyak zikir, hafal Al-Quran, semua, tapi akidahnya tidak benar. Akidahnya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jamaah rahimahullah, poin yang berikutnya berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu bi'adzabil qabr. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada azab kubur. Beriman kepada azab kubur. Karena banyak orang-orang sekarang pemahaman Mu'tazilah kalau zaman dulu itu mereka tidak beriman dengan adanya azab kubur. Mereka mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan azab kubur itu hadisnya ahad, kata mereka. Ahad itu artinya satu atau dua atau tiga yang meriwayatkan, tidak mutawatir, tidak banyak. Dan ini menyelisihi kesepakatan para ulama hadis bahwa hadis walaupun ahad, kalau dia sahih maka diambil, baik dalam bab akidah, ibadah maupun yang lainnya. Dan telah banyak riwayat-riwayat yang sahih pula dari Nabi alaihi wasallam, bahkan dalam Al-Quran tentang adanya azab kubur. Wal imanu bi'adzabil qabr, iman terhadap azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha, dan sungguhnya semua umat ini akan terfitnah di kuburan mereka. Terfitnah maksudnya akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Wa tus'al, dan mereka akan ditanya anil iman, tentang iman, wal Islam, tentang Islam. Mereka ditanya. Wa man rabbuh, siapa Tuhan mereka. Wa man nabiyuh, siapa nabi mereka. Wa ya'tihi Munkar wa Nakir, akan datang kepada mereka malaikat Munkar dan Nakir. Kaifa sya'allahu azza wa jal, dengan cara yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, dan dengan bentuk sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi, dan maka kita beriman. Wat tasdiq, kita mempercayainya, kita membenarkannya. Naam, jamaah rahimakumullah, ini disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada beberapa ayat tentang adanya azab kubur dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, istajiru billahi min azabil qabr, fa inna adzabal qabri haqqun. Berlindunglah kalian dari azab kubur, sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dari persinggahan menuju negeri akhirat. Fa inna man naja minhu fama ba'dahu aysara min, barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka sungguhnya perjalanan yang berikutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashadda min, barang siapa yang celaka, yang tidak selamat dari azab kubur, maka apa yang akan mereka dapatkan setelahnya akan lebih parah dan lebih sulit, lebih berat. Jamaah rahimahullah,
Inilah dia di antara beberapa ya sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang adanya azab kubur. Waqad marra Nabi alaihi salatu wassalam biqabrain. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua buah kuburan. Kuburan Ansar. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena dosa yang sangat besar. Bukan karena dosa yang sangat besar. Amma ahaduhuma, satu dari penghuni kubur ini diazab, fa innahu kana la yastanzihu minal baul, tidak bersih buang air kecilnya. Tidak bersih ceboknya, tidak bersih ketika buang hajat, kena percikannya sengaja. Ya, tapi kalau sudah berhati-hati maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaahumullah kita berhati-hati. Ya, dari buang hajat berhati-hati. Jangan kita meremehkan. Nabi sebutkan istanzihu minal baul. Bersihkanlah hajat kalian. Artinya qada hajat kalian bersih, cebok kalian. Fa inna ammata adzabal qabri min. Karena sesungguhnya kebanyakan diazab penghuni kubur disebabkan karena air kencing. Nah, maka di sini kita hati-hati, celana kita yang kita pakai kerja, terusnya kita pakai safar, ya, kita buang hajat apa segala, kita berhati-hati. Ya. Ketika kita buang air kecil, ya, kondisi kita kalau seandainya duduk itu lebih selamat, lebih bisa terhindar, duduk. Seandainya dia nggak bisa duduk, kesulitan berdiri karena celananya keras, ya, nggak bisa ditekuk, maka dia berdiri boleh, ya, akan tetapi dia berhati-hati dari percikan kencing. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang kedua, fa innahu kana yamshi bin namimah. Yang kedua adalah disiksa oleh Allah di kuburannya karena dia mengadu domba. Mengadu domba. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengambilkan pelepah kurma, dibelah dua, kemudian ditancapkan masing-masing sepotong pelepah kurma. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya sampai pelepah kurma ini masih basah. Jamaah rahimakumullah. Yang memberikan keringanan siksa di sini siapa? Allah. Yang memintakan dia sehingga ringan siksanya siapa? Nabi, bukan pelepah kurma ini. Kalau begitu kenapa Nabi enggak tanam aja langsung pohon kurma? Ya. Untuk memberikan waktu. Untuk memberikan waktu ditancapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memintakan syafaat, yang memintakan doa supaya diringankan siksanya lah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena pelepah kurma ini, Pak. Sehingga kita sekarang kalau menguburkan jenazah, kita cari pohon, kita tanamkan di situ. Cari pohon pisang, kan beranak terus pohon pisang itu nggak pernah punah. Cari pohon kelapa yang usianya panjang. Tidak. Yang memberikan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan pohon ini, bukan pelepah kurma. Ya. Sehingga ditanamkan apa? Pohon, ditanamkan apa seterusnya di kuburan, tidak. Ya, yang memberikan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, ini sebagai dalil supaya kita ini bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang bisa mendoakan kita, yang bisa menyolatkan kita,
Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan, Nabi sebutkan yaqumu alaihi arba'una rajulan, 40 orang laki-laki menyolatkan dia, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik kepada Allah kecuali memberikan syafaat baginya di hari kemudian. 40 orang ya, yang menyolatkan jenazahnya. Maka kita tidaklah disolatkan kecuali oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan sab'una rajulan, 70 orang. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan thalathu suhuf, 3 saf. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolatkan oleh 3 saf. 3 saf yang menyolatkan dia, kecuali memberikan syafaat. Maka sunnahnya safnya dijadikan 3, kecuali kalau lebih maka boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa hadha aidan mimma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Dikatakan oleh Syekh Jibrin, dan ini termasuk bagian dari iman terhadap hari akhir. Fa kullu ma ba'da al maut fa huwa min al yaumil akhir. Setiap kejadian setelah kematian itu namanya hari akhir. Min hini takhrujur ruh minal jasad, mulai dari keluarnya ruh kita dari jasad kita, itu sudah hari akhir. Dan dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuh, siapa yang mati telah tegak hari kiamat baginya. Wa mimma yakunu ba'dal maut al-imanu bi'adzabil qabr, di antara sesuatu yang terjadi setelah kematian adalah beriman terhadap azab kubur, wa bina'imih, dan dengan nikmat kubur. Nu'minu bidzalika kama waradat biha al-ahadits sahihah, kita beriman dengan adanya azab kubur sebagaimana ini telah datang dalam hadis-hadis yang sahih. Wa kama dzakara dzalika wastanbatahu al-ulama min al-Qur'an, dan telah disebutkan oleh para ulama dari Al-Qur'an, dari istinbat, mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran. Wal adillah, dan dalil-dalil. Wa annahu ya'tihi malakan waradat tasmiyatuha munkar wa nakir, dan datang kepadanya 2 malaikat yang disebutkan namanya adalah munkar dan nakir fi ba'd riwayat, dan sebagian riwayat. Wa innahuma yas'alanihi man rabbuk, mereka bertanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Wa annahu yufsahu lahu fi qabrihi idza kana minal mu'minin, akan diluaskan kuburannya jikalau dia adalah orang-orang beriman. Wa yudhiqu 'alal kafir qabrahu hatta takhtalifa fi adla'uhu, dan orang-orang kafir akan disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya bersilang. Ya. Wa yasirul qabr rawdatun min riyadil jannah, maka kuburan itu kadang menjadi taman dari taman surga, dan kadang menjadi hufratun min hufarin niran, lubang dari lubang neraka. Maka jamaah rahimakumullah, kita bersiap-siap. Dikatakan man khafa asbabal manaya yanalnahu wa in yarqa asbabas samai bisullamin. Siapa yang takut dengan kematian, kematian akan datang kepadanya walaupun dia naik ke langit dengan tangga yang sangat tinggi. Allah berfirman, "Aynama takunu ya'ti bikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menjemput kalian. Hatta aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di tembok yang sangat kokoh. Naam. Wa ya'ummu dzalika kullu mayyit, dan ini semua akan dirasakan oleh setiap orang yang meninggal. Sawa'un qabruhu aw lam sawa'un qubira aw lam yuqbar, sama saja baik dia dikubur atau tidak, seperti dia dibakar atau dia ditelan oleh hewan, sama semuanya. Ada nikmat dan ada azab kubur baginya. Hatta walau lam yudfan, sehingga walaupun dia tidak dikuburkan, akalathu siba', dimakan oleh binatang buas, au uhriq wa dhuriyat juthatu fir riyah, atau dia dibakar kemudian ditaburkan abunya di angin atau di laut. Fallahu qadir ala ayyusila ilaihim ma yastahiqqu min adzabin aw na'im.
maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan memberikan kepadanya azab atau memberikan nikmat kepadanya. Wal ahkam ba'dal maut wa fil barzakh 'alal arwah wal arwah baqiyatun ba'da mufaraqatiha lil ajsad. Dan hukum ini ditetapkan bagi di dalam barzakh bagi ruhnya, dan ruhnya tetap walakin la budda an yasila syai'un minal alam aw an-na'im ila al-ajsad. Dan disebutkan bahwa dia akan merasakan nikmat atau azab ini, rohnya akan merasakan, bahkan jasadnya pun di dalam kuburan akan merasakan. Naam, jamaah rahimahumullah, ini dia tentang yaitu iman terhadap azab dan nikmat kubur. Kemudian yang berikutnya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya, wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa artinya genap, Pak. Kalau ganjil bahasa Arabnya apa? Witir. Kalau genap bahasa Arabnya asy-syafa'. Wasy-syaf'i wal watr. Wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wasy-syaf'i wal watr. Asy-syafa' yang genap. Apa yang genap? Hari yang genap. Wal watr yang ganjil. Mana yang ganjil? Malam-malam yang ganjil. Hari yang genap mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Ini hari-hari yang mulia. Malam yang mulia, malam yang ganjil di bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan itu. Wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Asy-syafa' artinya menggenapkan. Adapun secara istilah, asy-syafa'ah artinya perantara, memberikan perantara. Syafaat. Syafaat ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Mana dia yang khusus bagi Nabi? Satu, yang khusus bagi Nabi adalah namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar. Ketika semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar 1000 tahun, semua berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang diberikan naungan oleh Allah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai di atas lehernya, ada yang menenggelamkan dia. Matahari didekatkan oleh Allah, Nabi sebutkan tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Matahari akan didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil. Panas. Pada hari itulah yauma yafirul mar'u min akhihi, manusia akan berlari dari saudaranya. Tak berani ketemu sama saudara. Wa ummihi wa abihi, seorang akan berlari dari ibunya, tak berani ketemu sama ibunya. Berlari dari ayahnya, tak berani ketemu. Jangan-jangan dosanya besar kepada ibunya. Ibunya meminta haknya untuk dia berbakti. Ayahnya, wa sahibatihi wa bani, seorang akan berlari dari istrinya. Mungkin di dunia dia zalim kepada istrinya. Berlari dari anak-anaknya. Mungkin dia tidak menjaga, tidak mendidik anak-anaknya. Dosa itu yang dia takutkan sehingga enggak berani ketemu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya. Yahsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Pada hari itu dibangkitkan manusia, tidak ada yang beralaskan kaki, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang berkhitan, semua telanjang. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak saling melihat?
Nabi sebutkan perkara pada waktu sangat dahsyat, tidak ada yang menghiraukan satu sama lain. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqu yawman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari itu kalian akan lihat nanti. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wanita-wanita yang menyusui akan melemparkan anak susuan mereka dan berlari tunggang langgang. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang hamil langsung keguguran dan melahirkan janin mereka. Wa taran nasa sukara, kalian melihat manusia seperti orang yang mabuk, sempoyongan, terhempaskan kiri dan kanan. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah sangat pedih, sangat keras pada hari itu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, pada hari itu gunung-gunung seperti al-'ihn, debu yang berterbangan. Hari yang sangat dahsyat. Pada hari itu semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menakutkan. Kemudian manusia berdiri, ya, bumi ini semuanya diratakan oleh Allah. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung, bagaimana gunung di hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, gunung-gunung semuanya akan diratakan oleh Allah. La tara fiha, faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa, dijadikan sebagai dataran yang rata. La tara fiha 'iwaja wala amta, tidak ada yang gundukan, tidak ada yang lembah, rata semua. Berdiri manusia di situ di hadapan Allah, Hakim yang Maha Adil. Semua manusia berdiri, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi pada hari itu. Allah berfirman, limithli hadza falyamalil 'amilun, untuk hari inilah kalian beramal, untuk hari ini kalian persiapkan, untuk hari ini kalian persiapkan. Datang manusia kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam enggak berani. Nabi Adam mengatakan, sungguh Allah pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Aku enggak berani dengan sebabku kalian dikeluarkan dari surga. Datangi Nuh. Datangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, sungguh aku telah berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak boleh. Datang kepada Ibrahim, tidak bisa juga. Sungguh aku telah pernah berdusta atau berbohong, padahal itu bukan bohong, tauriyah. Cari Musa, datang Isa, datanglah kita semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Nabi katakan, anahu, inilah hak, inilah aku yang akan memberikan syafaat. Nabi sujud. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'tah, minta engkau akan diberikan, washfa' tusyaffa', berilah syafaatku akan diberi, engkau akan diberikan. Kemudian Nabi SAW minta supaya diadili semua manusia, diadili semua manusia. Itu namanya syafa'atul kubra, syafaat yang besar, diadili semua manusia. Nabi katakan, nahnul akhirun, kita ini umat terakhir, umat Islam ini, akan tetapi umat yang paling pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kita umat yang terakhir, namun yang paling pertama nanti diadili, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka kita persiapkan itu. Ya, kita akan semua dihisab. Lihat amalan kita. Sekecil apapun akan nampak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang pertama, syafaatul uzma namanya. Oleh karena itu akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu kepada semua. Ya, kemudian yang kedua, syafaat Nabi alaihi salatu wassalam
li ahlil jannah ay yadkhulul jannah. Penghuni surga bisa masuk ke surga. Jadi penghuni surga itu datang ke pintu surga masih tertutup, Pak, masih tertutup. Tidak bisa masuk sampai Nabi alaihi wasallam memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa akan dibawa bergerombolan datang ke surga. Dibawa mereka zumar, az-zumar artinya kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan, kumpulan-kumpulan. Wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati zumara, yang ahlul salah bersama rombongan ahlus salah, ahlus sedekah bersama rombongan ahli sedekah, ahli puasa rombongan ahli puasa, ahli Al-Quran bersama rombongan ahli Al-Quran. Wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati zumara, sampai mereka di pintu surga. Hatta idza ja'uha, sampai mereka tiba di depan surga. Allah mengatakan wa dan. Faedahnya apa wa? Ketika mereka sampai surga enggak langsung terbuka, Kak. Wa dan. Para ulama menjelaskan kenapa ada wa, ada syafaat. Wa futihat abwabuha, dan akan dibuka pintunya setelah syafaat Rasulullah SAW memberikan syafaat. Ya Allah, bukakanlah pintu surga bagi orang-orang beriman. Wa futihat abwabuha, ketika dibuka, wa qala lahum khazanatuha, berkata para penghuni surga, para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian, kebahagiaan bagi kalian, tibtum, kalian merasakan kenikmatan yang besar, fadkhuluha, silahkan masuk, khalidin, kalian kekal dalamnya, enggak akan pernah dikeluarkan dari surga ini. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sebutkan awwalu zumratin yadkhulunal jannah, orang-orang yang pertama kali masuk surga ala suratil qamar lailatul badr, wajah mereka seperti rembulan di bulan purnama. Wa ma'a kulli rajulin lahu zaujatan, setiap satu laki-laki membawa dua istri, membawa dua pasangan. Ya. Maka lebih banyak perempuan di surga, Pak. Ini Su'ul Ibnu Qayyim ini. Disebut Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Ditanya mana lebih banyak perempuan atau laki-laki di surga? Lebih banyak siapa? Perempuan. Satu laki-laki membawa berapa orang perempuan? Dua. Ya, lebih banyak perempuan. Nanti kalau lebih banyak laki-laki, ada yang jomblo juga di surga nanti nggak dapat. Lebih banyak perempuan. Di neraka banyak siapa? Banyak perempuan juga. Sekarang di dunia ini banyak siapa? Perempuan itu laki-laki, banyak perempuan. Sekolah-sekolah di mana banyak perempuan. Kemudian jamaah rahimahullah masuk surga. Surga itu 100 tingkatan. Nabi sebutkan inna fil jannati mi'atu darajah. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajatin kama baina as-samai wal ard. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain jaraknya sejauh langit dan bumi. 100 tingkat. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya sejauh langit dan bumi. Kita akan melihat orang di atas sana seperti bintang di atas kita. Itulah surganya mereka. Orang di atas sana melihat terus. Surga yang paling tinggi Firdausul A'la. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah." Kalau kalian minta surga, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah, dia surga yang paling tinggi.
wa awsatul jannah, yang paling tengah, dan mengalir darinya sungai-sungai surga yang lain akan mengalirkan air dari Firdaus. Nabi sebutkan bagi siapa itu, dia adalah bagi para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, hafazatul Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra, akan dikatakan kepada yang menghafal Quran, baca, wartaqi, naik, warattil, dan baca terus, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membaca di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, tempatmu di surga adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Jamaah rahimakumullah. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk inilah kita beramal sekarang. Untuk ini kita capek-capek sekarang. Untuk ini kita capek-capek sekarang. Kehidupan yang abadi. Inilah yang didustakan oleh orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menceritakan surga dan neraka, orang-orang kafir mengatakan apa? Itu Muhammad gila. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi memberikan syafaat yang kedua, dibukalah pintu surga masuk. Ya, hidangan yang pertama diberikan adalah hatinya ikan paus. Ya, hidangan diberikan pohon-pohon di surga. Nanti akan sampai babnya bagaimana tentang jannah. Ya, menceritakan tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam, syafaatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memberikan syafaat kepada penghuni neraka yang ada di hatinya kalimat la ilaha illallah, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Nabi sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah dengannya. Setelah penghuni neraka, ba'da ansaru fahman wa hamama, setelah mereka menjadi arang dan debu, maka dimintakan syafaat oleh Nabi alaihi salam. Kemudian dikeluarkan dari neraka setelah mereka gosong, disiram, dimandikan di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian dimandikan, mereka ditaruh di depan pintu surga. Mereka melihat dari luar, wah duhai seandainya aku bisa masuk ke dalamnya. Maka dia begitu masuk ke terasnya, emperannya, ya tadinya dia mengatakan cukup di emperan, di terasnya saja. Begitu dia masuk di pinggirannya, dia melihat di dalam, ya Allah seandainya bisa masuk sedikit aja. Maka diberikan masuk. Begitu dia masuk, dia mengatakan, duhai sungguh aku orang yang paling mewah surganya rasanya ini. Dia merasakan dia yang paling hebat surganya, padahal dia orang yang terakhir masuk surga. Ya, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Makanya dia, kita menjawab azan Pak, mendapat syafaat ini. Nabi sebutkan, apabila kalian mendengarkan azan, apa? Ucapkan salawat, kemudian setelah itu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang mengucapkan ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, berhak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Antum jawab azan. Ya, ketika azan, azan kita diam, simak azan. Jin dan setan pun berlari kalau azan. Ya, mendengarnya, enggak berani nanti jadi saksi di hari kiamat. Maka kita dengarkan surah azan, jawab ya, dan mendapatkan syafaat. Kemudian yang berikutnya, ini syafaat Nabi SAW yang khusus.
Kemudian juga yaitu syafaat Nabi alaihi wassalam untuk Abu Talib. Ketika Nabi alaihi wassalam ditanya, "Ya Rasulullah, ma tughni an ammik?" Ya Rasulullah, apa yang kau bisa berikan untuk pamanmu? Fa innahu yahutuka, dia membelamu, menjagamu dari engkau kecil sampai menjadi nabi. Membelamu. Apa kata Nabi alaihi wassalam? Yang aku bisa berikan kepada pamanku adalah innahu kana fi dhahdahin minan nar. Laula syafa'ati lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib nanti di hari kiamat berada di permukaan neraka. Dengan syafaatku dia dinaikkan oleh Allah berada di permukaan neraka. Di permukaan neraka. Kalaulah bukan karena syafaatku untuknya, sungguh dia berada di dasar neraka. Tapi di permukaan neraka bukan berarti kakinya yang panas, yang lainnya enak, enggak. Nabi sebutkan, inna ahwana ahli nari adzaban, orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. La rajulun, seorang laki-laki, yudha, diletakkan fi akhmasi qadamaihi, di ujung kakinya, jamratun minan nar, batu neraka diletakkan di kakinya, yaghli minhuma dimaghuh, sampai mendidih otaknya. Orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. La rajulun yudha fi akhmasi qadamaihi, seorang laki-laki diletakkan batu di kakinya sampai mendidih otaknya. Ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban, dia merasa bahwa dia yang paling keras siksanya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal dia orang yang paling ringan siksanya. Siapa yang berani menantang Allah? Siapa yang berani? Neraka, orang yang paling ringan siksanya. Jamaah rahimakumullah, ini dia syafaat Rasulullah SAW. Kemudian syafaat yang berikutnya yang umum. Syafaat yang umum adalah syafaat teman untuk temannya, ya, sahabat untuk sahabatnya. Ya, ketika itu ada seorang sahabat, siapa ya, Abu Bakar kalau nggak salah, tuh yang lain Umar, dia mengatakan, mengambil istimbat, mengambil dari dalil-dalil yang ada bahwa kita ini akan dikumpulkan bersama sahabat kita. Dia mengatakan, sungguh jikalau nanti kalian sahabatku tidak menemukanku di surga, maka carilah aku di neraka, berikanlah syafaat kepadaku. Itulah dia orang-orang yang bersahabat, Pak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat pula. Dia akan cari sahabatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang bersahabat adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa kepada Allah dicari sahabatnya, mintakan syafaat. Oh, dia dulu orang yang pernah mengajarkanku. Oh, dia dulu pernah orang yang memberikan sedekah kepadaku sehingga aku bisa kembali kepada Allah. Dia orang yang dulu pernah memberikan mushaf Al-Quran yang dengannya aku menghafal Al-Quran. Datang memberikan syafaat kepadanya. Syafaat anak untuk orang tuanya. Datang anak kita, datang anaknya, cari orang tuanya, tidak ketemu, dia sudah akan dimasukkan dalam surga. Dia enggak ridha sampai orang tuanya dia mengatakan, ya Rabbi, ayah ibuku, ya Allah, aku tidak mau sampai aku bersama ayah ibuku. Berikanlah syafaat untuk ayah ibunya. Kemudian sahabat-sahabatnya, kemudian memberikan syafaat pula para malaikat. Ya, para malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang beriman dan seterusnya. Demikian jamaah rahimakumullah, ini dia iman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tentang wajibnya beriman terhadap syafaat Nabi alaihi salatu wassalam.
Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.